Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ada sukacita malam hari ini? Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu, tidak terasa Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun 2022. Dan hanya tinggal beberapa jam saja. Hanya tinggal 3,5 jam lagi kita berada di tahun 2023. Dan kita masih tinggal di tahun 2022. Kita masih berada di penghujung tahun ini. Dan kita akan segera memasuki tahun 2023. Nah Bapak Ibu, di sepanjang tahun 2022 ini, bahkan sampai hari-hari ini, saya mendapati ada banyak orang-orang Kristen, ada banyak orang-orang percaya, ada banyak anak-anak Tuhan, ada banyak murid-murid Yesus yang mengeluh ketika mereka menghadapi hari-hari ini yang semakin sulit dengan adanya berbagai macam masalah yang saling berkaitan dan yang ditimbulkan dari sejak adanya wabah virus sampai sekarang. Ada banyak dari mereka yang ketakutan ketika mereka melihat masa depan yang sepertinya tidak pasti dan tidak menentu ini. Ketika mereka membaca berbagai macam artikel tentang masa depan yang sepertinya penuh dengan kegoncangan, penuh dengan tantangan, sehingga artinya menjadi tidak menentu. Kenapa Bapak Ibu? Karena mereka melihatnya semua yang ada di hadapan mereka dengan mata lahiriah mereka. Karena yang mereka lihat adalah tantangan. Karena yang mereka lihat adalah kesulitan. Karena yang mereka lihat adalah kesukaran. Karena yang mereka lihat adalah problema. Karena yang mereka lihat adalah persoalan. Karena yang mereka lihat adalah fakta lahiriah yang memang sengaja dibuat oleh si jahat untuk menakut-nakuti Bapak Ibu, untuk mengintimidasi Bapak Ibu, sehingga banyak orang-orang percaya, orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, murid-murid Yesus, ketika menjalani kehidupan rohani mereka, akhirnya mereka menjalaninya tanpa melihat Tuhan. Karena mereka hanya melihat masalah. Karena mereka hanya melihat tantangan. Karena mereka hanya melihat pergumulan. Karena mereka hanya melihat berbagai macam kegoncangan. Karena mereka hanya melihat berbagai macam ketakutan. Karena mereka melihat berbagai macam kekhawatiran. Karena mereka melihat berbagai macam kecemasan. Karena mereka melihat berbagai macam kegelisahan. Karena mereka melihat berbagai macam kegentaran. Karena mereka hanya melihat apa yang menjadi fakta lahiriah. Tetapi mereka tidak melihat Tuhan. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, kegelisahan dan kegentaran memenuhi kehidupan mereka. Memenuhi kehidupannya. Manusia menjadi takut, menjadi khawatir, menjadi cemas, menjadi gelisah dan menjadi gentar. Tapi Bapak Ibu, malam hari ini saya percaya ketika Bapak Ibu mendengarkan bagian-bagian firman Tuhan, ketika Bapak Ibu mendengarkan pesan Tuhan yang saya akan sampaikan buat Bapak Ibu, Bapak Ibu akan mengalami satu terobosan iman. Bapak Ibu akan bangkit dari rasa takut Bapak Ibu ketika Bapak Ibu dihadapkan pada situasi awan gelap yang ada di depan Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu dihadapkan pada situasi yang mencekam hidup Bapak Ibu yang ada di depan Bapak Ibu. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu melihat Tuhan, hidup Bapak Ibu tidak akan pernah tergoncangkan. Amin. Dan Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat 8, ketika Raja negeri Aram sedang berperang melawan Israel, dan setiap Raja negeri Aram membuat rencana untuk menyerang Israel, semua rencananya sepertinya terbongkar. Seperti ada yang mengkhianati. Seperti ada pengkhianat di tengah-tengah mereka. Tetapi ketika mereka bertemu, ketika mereka mendapati Raja Aram mendapati ternyata
yang membocorkan setiap rencana yang mereka buat untuk menyerbu Israel. Dia adalah Nabi Elisa. Nabi Elisa mengetahui apa yang menjadi rencana Raja Aram yang mereka buat dengan rahasia. Dan Tuhan yang mengatakannya. Dan dengan kata-kata marifat yang dia terima dari Tuhan, Nabi Elisa pun memberitahukannya kepada orang-orang Israel. Sehingga mereka tahu dan mengantisipasi setiap serangan dari Raja Aram ini. Nah Bapak Ibu, saya nggak tahu Raja Aram apa yang sedang datang dan hendak menyerang hidup Bapak Ibu. Bapak Ibu, Raja Aram adalah gambaran dari si iblis. Dan setiap saat iblis mencoba untuk mengganggu Bapak Ibu. Lewat masalah, lewat tantangan, lewat pergumulan, lewat persoalan, lewat sakit penyakit, lewat apapun itu. Tapi malam hari ini, saya mau deklarasikan, dalam nama Yesus, roh profetis akan semakin kuat bekerja di dalam diri Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu akan bisa melihat, sehingga Bapak Ibu akan bisa mengetahui, Bapak Ibu akan bisa mengantisipasi adanya celah-celah yang harus ditutup. Sehingga setiap rencana si iblis tidak akan pernah berhasil datang dan masuk di dalam diri Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya mendorong Bapak Ibu untuk terus mengimajinasikan janji Tuhan. Untuk terus berdoa di dalam bahasa roh. Sampai Bapak Ibu mendapatkan impresi atau apa yang Bapak Ibu sedang pikirkan itu. Dan Bapak Ibu mendeklarasikannya di dalam pujian dan penyembahan Bapak Ibu. Dan itulah yang akan mengasah dimensi profetis Bapak Ibu. Dan ketika dimensi profetis Bapak Ibu semakin terasa, Bapak Ibu bisa menghancurkan rencana si iblis. Bapak Ibu bisa menghancurkan rancangan si iblis yang ada di dalam hidup Bapak Ibu. Haleluya. Bapak Ibu, ketika Raja Aram mengetahui Elisa sedang ada di kota Dotan, Alkitab menuliskan dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 13 dan 16 sampai 16. Kota Dotan telah dikepung oleh tentara Aram. Dan ketika bujang Elisa pagi-pagi benar bangun dari tidurnya, dia melihat seluruh kota Dotan telah dikepung oleh tentara Aram. Tampaklah satu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Sehingga bujang Elisa ketakutan. Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu lihat secara lahiriah, itu yang akan membuat Bapak Ibu sering ketakutan. Itu yang akan membuat Bapak Ibu sering khawatir. Itu yang akan membuat Bapak Ibu sering merasa lemah. Itu yang akan membuat Bapak Ibu sering merasa tidak berdaya. Tapi Elisa, dia tidak melihat yang lahiriah. Dia melihat apa yang ada di alam roh. Karena kesadaran akan perkara-perkara ilahi sudah sedemikian menguasai batinnya. Sehingga hidupnya tidak pernah digoncangkan oleh berbagai fakta lahiriah. Bapak Ibu, apa yang dikatakan oleh bujang Elisa? Oleh Elisa kepada bujang? Kitab 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 16 mengatakan, jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Bapak Ibu, bujang Elisa hanya melihat yang lahiriah. Dan dia mendapati ada tentara Aram yang begitu banyak siap menyerbu kota Dotan. Dan bujang Elisa tahu kalau itu terjadi, matilah mereka. Tetapi Elisa melihat sesuatu yang lebih dari sekedar yang bujangnya bisa lihat. Elisa melihat tangan Tuhan yang terus bekerja atas hidupnya. Itu sebabnya Elisa berkata, jangan takut, sebab yang menyertai kita lebih banyak dari semua yang ada bersama dengan orang-orang Aram tersebut. Dan Alkitab menceritakan, Elisa kemudian mendoakan bujangnya. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah itu dengan kereta dan kereta berapi di sekeliling Elisa. Bapak Ibu, malam hari ini
Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, iblis akan terus berusaha membuat mata lahiriah Bapak Ibu terus tertuju pada perkara-perkara lahiriah, pada hal-hal yang buruk, kepada hal-hal yang negatif. Tapi malam hari ini saya mau berdoa, biarlah mata hati Bapak Ibu dibukakan oleh Tuhan. Dan Bapak Ibu akan mulai berkata, I see the Lord. Aku melihat Tuhan. Karena ketika mata Bapak Ibu dibukakan, Bapak Ibu mulai memiliki kesadaran akan perkara-perkara baru. Dan dari sejak itulah, ketakutan akan sirna daripada Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu melihat apa yang Tuhan sudah sediakan bagi Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu akan punya jaminan kepastian di dalam batin Bapak Ibu. Bapak Ibu akan memiliki dasar keyakinan yang tak tergoyahkan di dalam hidup Bapak Ibu. Dan malam hari ini, saya mau deklarasikan, biarlah mata hati Bapak Ibu terbuka. Mata hati Bapak Ibu dibukakan. Mata hati batin Bapak Ibu terbuka dan melihat Tuhan. Apa yang Tuhan sediakan bagi Bapak Ibu, Bapak Ibu akan mendapatinya di dalam kehidupan Bapak Ibu. Bapak Ibu, malam hari ini, sekali lagi saya mau tegaskan buat setiap Bapak Ibu yang hadir dalam Zoom meeting malam hari ini. Biarlah mata hati Bapak Ibu terbuka untuk melihat ada pekerjaan roh. Biarlah mata hati Bapak Ibu terbuka untuk melihat ada pekerjaan firman yang terus terjadi di dalam hidup Bapak Ibu, yang akan membuat Bapak Ibu melihat apa yang Tuhan mau lakukan. Bapak Ibu, saya mau katakan, cukup sudah. Dan jangan lagi Bapak Ibu terus mengamati, terus memperhatikan apa yang iblis akan lakukan. Sehingga Bapak Ibu menjadi takut. Sehingga Bapak Ibu menjadi khawatir. Sehingga Bapak Ibu menjadi cemas. Sehingga Bapak Ibu menjadi gelisah dan menjadi gentar. Tapi ini waktunya. Ini saatnya. Mata hati Bapak Ibu arahkan hanya kepada Tuhan. Karena ketika mata hati Bapak Ibu melihat Tuhan, Bapak Ibu tidak akan lagi merasa ketakutan. Tidak akan lagi merasa kekhawatiran. Tidak akan lagi merasa cemas. Tidak akan lagi merasakan kegelisahan. Dan tidak akan lagi merasakan kegentaran di dalam hidup Bapak Ibu. Dan ketika Bapak Ibu melihat Tuhan, Bapak Ibu akan melihat tangannya yang berkuasa. Ketika Bapak Ibu melihat Tuhan, Bapak Ibu akan menyadari yang menyertai Bapak Ibu lebih banyak. Yang menyertai Bapak Ibu lebih besar dari semua yang ada di muka bumi ini. Amin. Selamat menyongsong tahun 2023. Kiranya kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan, pelindungan Tuhan, dan berkat-berkat Tuhan selalu beserta dan Bapak Ibu dari sekarang sampai selama-lamanya. God bless you all. Ya, silakan Pastor Lepri atau Pak Hen untuk kembali melanjutkan acara-acara berikut. Haleluya. Haleluya. Tuhan.